Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, memberikan kasih dan damai sejahtera-Nya dalam setiap langkah hidup kita. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan tanpa sadar. Mungkin kita juga melakukan hal ini, yaitu terlalu sibuk menilai orang lain. Terkadang kita begitu mudah menilai orang lain, merasa diri kita lebih baik atau lebih benar. Kita seringkali terjebak dalam kebiasaan untuk melihat kesalahan orang lain tanpa menyadari kekurangan kita sendiri. Namun, melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, mengajak kita untuk introspeksi diri dan belajar lebih mengasihi sesama, tanpa terburu-buru menilai. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menyegarkan hidup kita, agar kita semakin mencerminkan kasih-Nya dalam setiap tindakan kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu yang tak terhingga. Pada hari ini, kami datang di hadapan-Mu. Mohon agar Engkau membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami agar kami dapat memahami apa yang Engkau ingin sampaikan dan menerapkannya dalam hidup kami. Semoga firman-Mu hari ini membawa perubahan dalam hidup kami, menjadikan kami pribadi yang lebih baik, lebih mengasihi, dan lebih mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ayat yang akan kita renungkan hari ini berasal dari Matius 7 ayatnya ketiga, yang berbunyi, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Ayat ini adalah bagian dari pengajaran Yesus di bukit, di mana Dia mengajarkan prinsip-prinsip hidup yang seharusnya diterapkan oleh setiap pengikutnya. Apa yang Yesus sampaikan dalam ayat ini adalah sebuah peringatan bagi kita semua untuk tidak terburu-buru menilai orang lain. Kita seringkali terjebak dalam kebiasaan untuk mencari kesalahan orang lain, sementara kita mengabaikan kekurangan dalam diri kita sendiri. Yesus menggunakan ilustrasi yang sangat sederhana, yaitu selumbar dan balok, untuk menggambarkan sikap yang seringkali kita miliki. Bayangkan saudara-saudara, selumbar adalah benda yang kecil, yang mungkin hanya terlihat sekilas, sedangkan balok adalah benda yang besar dan jelas, yang seharusnya mudah kita perhatikan. Namun banyak dari kita lebih cepat melihat dan mengkritik selumbar yang ada di mata orang lain, sementara balok yang ada di mata kita sendiri seringkali kita abaikan. Apa artinya ini dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan sehari-hari, kita cenderung mudah melihat kekurangan orang lain, entah itu dalam cara mereka berbicara, berperilaku, atau bahkan dalam cara mereka berpakaian. Kita dengan cepat menilai mereka dan seringkali merasa lebih baik dari mereka. Namun jika kita jujur, kita juga punya banyak kekurangan yang mungkin lebih besar dari kesalahan yang kita lihat pada orang lain. Hal ini mengingatkan kita bahwa sebelum kita menilai orang lain, kita perlu melihat diri kita terlebih dahulu. Contoh yang paling mudah adalah dalam hubungan antar teman atau keluarga. Misalnya, kita sering merasa bahwa teman kita tidak cukup perhatian atau terlalu sibuk dengan urusan sendiri. Kita mungkin mengkritik mereka karena tidak menunjukkan perhatian yang kita harapkan. Namun, kita lupa bahwa kita sendiri mungkin juga sering mengabaikan mereka dalam situasi yang sama. Mungkin kita lebih banyak berbicara tentang diri kita sendiri dan tidak mendengarkan mereka dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, apa yang Yesus ajarkan melalui ayat ini adalah pentingnya refleksi diri. Sebelum kita menilai orang lain, mari kita bertanya pada diri kita, apakah saya sudah cukup baik? Atau apakah saya sudah mengkoreksi kekurangan saya sendiri? Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak mudah menghakimi, tetapi terlebih dahulu memeriksa hati kita. Mari kita terapkan apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan ini dalam hubungan kita dengan orang lain? Misalnya, dalam kehidupan di kantor.
Kita seringkali merasa terganggu dengan cara rekan kerja kita melakukan sesuatu. Misalnya mereka tidak rapi atau kurang cepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Kita mungkin langsung berkomentar atau mengkritik mereka di depan orang lain. Namun, sebelum kita melakukannya, mari kita bertanya pada diri kita, apakah kita sendiri sudah melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya? Apakah kita sudah menjaga sikap kita, atau malah sering terlambat ataupun ceroboh dalam pekerjaan kita sendiri? Begitu juga dalam hubungan rumah tangga. Mungkin kita merasa pasangan kita tidak cukup memahami kita, tidak cukup mendengarkan kita. Kita bisa saja dengan mudah mengkritik mereka, tetapi mari kita introspeksi. Apakah kita sudah cukup mendengarkan dan menghargai pasangan kita dengan cara yang sama? Tentu saja, untuk bisa hidup sesuai dengan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu beberapa langkah sederhana yang bisa membantu kita. Berikut adalah 3 cara yang dapat kita terapkan. Pertama, berhenti dan refleksi diri. Sebelum kita berbicara atau berpikir buruk tentang orang lain, berhentilah sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah sempurna? Kita perlu belajar untuk mengingat bahwa kita juga memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Terkadang kita terlalu cepat menilai dan melupakan bahwa kita pun sedang dalam proses belajar dan bertumbuh. Dengan melakukan refleksi diri, kita akan lebih bisa menghargai orang lain dan tidak terburu-buru menghakimi mereka. Kedua, berbicara dengan kasih. Jika kita merasa perlu memberikan masukan atau kritik terhadap orang lain, lakukanlah dengan kasih. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbicara dengan lembut dan penuh kasih, bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun. Jika kita hanya melihat kesalahan orang lain tanpa memberikan solusi atau kasih, kita hanya akan menambah luka, bukan membantu mereka tumbuh. Maka, sebelum memberikan kritik, pastikan kita melakukannya dengan tujuan yang baik dan untuk kebaikan bersama. Ketiga, fokus pada perbaikan diri. Daripada sibuk menilai orang lain, mari kita lebih fokus pada bagaimana kita dapat memperbaiki diri kita sendiri. Apakah ada kebiasaan buruk yang perlu kita hilangkan? Apakah kita sudah cukup sabar dengan orang di sekitar kita? Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memeriksa diri sendiri sebelum kita memeriksa orang lain. Dengan fokus pada perbaikan diri, kita akan semakin mengenal Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak mudah menilai orang lain. Ampuni kami, Tuhan, atas segala penilaian dan kritik yang sering kali kami lontarkan kepada sesama tanpa melihat kekurangan kami sendiri. Berikanlah kami hati yang lembut, yang penuh kasih dan pengertian. Ajari kami untuk lebih memperhatikan diri kami sendiri, agar kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam setiap langkah hidup kami, biarlah kami semakin mencerminkan kasih-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita telah belajar bahwa kita tidak boleh sibuk menilai orang lain tanpa terlebih dahulu memeriksa diri kita sendiri. Sebelum kita melihat kesalahan orang lain, mari kita introspeksi dan perbaiki diri kita sendiri. Semoga firman Tuhan ini memberkati hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih mengasihi dan lebih mengerti. Jika renungan ini memberkati hidup saudara, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar saudara bisa mendapatkan renungan lainnya. Juga bagikanlah video ini kepada keluarga, teman, atau siapapun yang mungkin membutuhkan pengingat dari firman Tuhan ini. Semoga semakin banyak orang yang diberkati dan hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.